Indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia pada Rabu sore ditutup melemah dipicu oleh sentimen kombinasi, yakni eskalasi politik di Timur Tengah dan pemangkasan outlook kredit Indonesia oleh Fitch Rating. IHSG ditutup melemah 362,70 atau 4,57% ke posisi 7.577,06. Sementara kelompok LQ45 saham-saham unggulan atau indeks LQ45 turun 33,14 poin atau 4,11% ke posisi 772,44. Bagaimana pasar mengatasi beragam sentimen negatif dan peran BI serta pemerintah mengatasi ini? Telah bergabung melalui sambungan virtual Alfred Nainggolan, pengamat pasar modal. Selamat pagi Pak Alfred. Pak Alfred, tadi pagi dibuka menguat setelah kemarin terkoreksi hampir 5%. Bagaimana sebenarnya Anda dan para analis melihat revisi outlook kredit oleh Fitch Rating ini Pak, dan dampaknya secara signifikan seperti apa Pak? Ya, selamat pagi Mas Yudi. Jadi kalau kita lihat kan memang dalam 1 bulan terakhir koreksi IHSG cukup besar ya. Jadi kadang kita bisa mengistilahkan ada badai yang cukup besar. Kalau kita lihat juga sentimennya juga cukup beralasan dan cukup fundamental ya. Kita melihat waktu di akhir Januari kemarin terkait dengan peringatan dari Morgan Stanley Index, kemudian diikuti dengan revisi penurunan outlook dari lembaga rating Moody's, dan kemarin Sabtu kemarin kita lihat terjadi invasi atau perang, serangan dari Amerika Serikat, Israel, dan ke Iran, dan baru-baru ini kembali lagi lembaga rating, tapi kali ini Fitch ya, menurunkan outlook kita menjadi negatif. Jadi kalau kita lihat ini cukup fundamental. Jadi dalam konteks resiko yang cukup besar dari faktor global tersebut, kita juga melihat bahwa beberapa indeks lainnya juga mengalami hal yang sama. Cuma mungkin koreksi kita juga jauh lebih besar. Jadi memang dalam konteks kondisi seperti ini, secara teoritis memang tadi karena saham kategori surat berharga dengan kelas aset beresiko, secara teoritis keputusan investasi maka akan dilakukan penurunan portofolio, porsi portofolio dalam portofolionya. Begitu juga sebaliknya untuk kelas aset yang sifatnya safe haven akan mengalami kenaikan. Jadi dalam konteks kondisi saat ini yang terjadi pada IHSG kita. Cuma tinggal kita melihat sekarang adalah ini adalah respon dari pasar terhadap beberapa kondisi-kondisi di atas. Artinya apa? Bahwa tadi saya melihat memang dalam kondisi perbaikan, karena kita tahu bicara masalah indeks ini bicara masalah salah satu indikator kepercayaan pasar, tentu tadi ini tentu menjadi perhatian terkhusus bagi pemerintah dalam upaya tadi, karena memang banyak juga irisan yang menjadi domainnya pemerintah, tentu ini menjadi concern pemerintah juga. Salah satunya tadi bicara masalah tadi respon kita terhadap dampak perang, karena kita melihat memang perang ini khusus yang kemarin itu skalanya jauh lebih besar dan juga dampaknya jauh lebih besar, dan pasar juga nggak hanya melihat bahwa perang antara Amerika, Israel, dan Iran, tapi kalau melihat dalam 2 tahun terakhir ini frekuensinya juga cukup masif ya. Artinya apa? Bahwa resiko invasi atau geopolitik ini akan semakin sering terjadi, sehingga ini akan mendorong tadi bahwa ekspektasi pasar terhadap gangguan pertumbuhan ekonomi global akan semakin besar. Kita tahu bahwa ketika indeks kita ada di awal tahun di level 9.100, juga beberapa indeks global mengalami kondisi tertinggi, itu ekspektasi pasar saat itu adalah adanya pelemahan suku bunga. Dan dalam konteks sekarang kemungkinan dengan kondisi seperti perang yang akan banyak mendorong inflasi, potensi-potensi ekspektasi terjadinya tadi pelonggaran suku bunga sepertinya akan semakin jauh. Jadi dalam konteks ini jika dihubungkan tadi penilaian atau concern beberapa lembaga rating terhadap ekonomi kita, ini akan semakin memperdalam tadi tekanan ekspektasi atau prospek ekonomi ke depan. Itu makanya tadi saya katakan bahwa concern pemerintah harus lebih insentif lebih kuat lagi terhadap kondisi pasar modal kita saat ini atau Hmm. pasar saham kita. Ya, kalau Ovin sendiri menilai sentralisasi pengambilan kebijakan yang semakin kuat ini berpotensi mempengaruhi prospek fiskal jangka menengah dan investor mengalami sentimen. Kalau kita melihat ketahanan eksternal Indonesia juga menjadi salah satu hal yang penting untuk disikapi. Lalu bagaimana Anda melihat ini? Karena sepertinya pemerintah harus segera ambil action, terutama mengingat capital outflow merupakan salah satu hal yang menjadi concern, terutama kalau geopolitik, kemudian juga rating kita turun. Bagaimana mempertahankan trust market saat ini, Pak? Iya, ini juga yang harus diingat oleh pemerintah bahwa terlepas dari kepercayaan diri
pemerintah terhadap ekonomi domestik dari beberapa kebijakan-kebijakan atau strategi-strategi yang selama ini disampaikan, tetap saja bahwa kita tidak bisa lepas bahwa lembaga pemerintah itu punya otoritas sendiri dalam menilainya. Mhm. Artinya apa? Bahwa terlepas kita confident, tapi ketika rating nanti someday misalnya risiko terburuk diturunkan, kita nggak bisa pungkiri bahwa respon global juga pasti akan lebih prefer kepada tadi lembaga pemerintah ketimbang tadi optimisme yang dibangun oleh pemerintah. Karena itu bahwa responnya juga harus clear ya. Terkait dengan tadi bicara masalah dua lembaga rating, kita lihat bahwa concernnya sama, bicara masalah kekhawatiran kebijakan pemerintah atau weakening governance. Artinya bahwa policy yang uncertainty yang semakin meningkat ini mungkin yang perlu dieksplor pemerintah. Artinya bahwa kondisi-kondisi ini tentu tidak bisa dijawab dengan tadi kampanye strategi yang saat ini dikumandangkan oleh pemerintah. Artinya apa? Pemerintah harus memberikan langkah-langkah real terkait dengan tadi beberapa masukan-masukan. Kita tahu bahwa bisa dikatakan saya ambil secara penilaian personal, saya melihat bahwa tadi bahwa pengelolaan pemerintah dalam hal beberapa, tidak hanya pemerintah, tadi beberapa lembaga independen juga banyak disoroti pasar adalah masuknya tadi politik ke dalam lembaga-lembaga besar atau lembaga-lembaga independen. Hal seperti ini tentu tadi menjadi concern juga bagi pihak asing terkait dengan tadi pengelolaan atau governance pemerintah terhadap konteks apa koordinasi antar lembaga, khususnya lembaga-lembaga yang punya apa domain yang besar terhadap perekonomian kita. Jadi dalam konteks tadi isu dari lembaga pemerintah ini yang tadi saya katakan bahwa pemerintah punya PR yang besar. Jadi tidak hanya tadi bicara Morgan Stanley, kita juga tahu tadi lembaga pemerintah mungkin beberapa angka ini mungkin akan menyusul juga dari S&P. Biasa memang tadi Fitch dan S&P agak sedikit lebih Moody's bisa lebih cepat. Artinya bahwa hal-hal ini akan memberikan tekanan ke depan. Jadi ini sangat serius karena kita melihat beberapa indikator yang masih sangat berat kita lihat adalah indikator rupiah kita yang bisa dibilang sekarang masih cukup berat. Dengan kondisi global yang seperti ini, potensi untuk rupiah kita, gambaran kalau dulu mustahil bisa bergerak di atas 20.000 dengan kondisi global yang cukup berat ini, sepertinya kemustahilan itu semakin menurun, kemungkinannya jadi akan semakin besar. Artinya apa? Bicara pasar modal, bicara masalah ekspektasi pasar ke depan. Artinya ekspektasi akan menjadi hal yang sangat krusial bagi pasar. Tinggal pemerintah bagaimana tadi membuat gambaran yang bisa dilihat oleh pasar menjadi sesuatu yang positif. Jadi tidak hanya bicara masalah tadi, kampanye strategi ekonomi yang saat ini atau yang cukup gencar dilakukan oleh pemerintah. Pak Alfred, Phil juga melakukan concern ya kepada bagaimana masalah utang, kemudian juga pendapatan negara, penerimaan negara yang lemah. Nah, bagaimana Anda melihat hal ini dan posisi hutang Indonesia seharusnya seperti apa kebijakannya dan pemanfaatan hutang ini apakah memang perlu dilakukan sepertinya refocusing lagi penggunaannya dan bagaimana Indonesia juga bisa menghadapi masalah lilitan hutang seperti ini yang menjadi penurunan rating bagi negara kita? Iya, tadi memang tadi tekanan terhadap rupiah tentu tadi mempengaruhi kemampuan pembayaran utang kita, terkhusus tadi bicara masalah utang yang berdenominasi mata uang asing ya. Jadi memang kalau kita lihat kondisi rupiah kita bisa dibilang cukup berat untuk memberikan optimisme terhadap perekonomian kita, terkhusus tadi bicara concern, bicara masalah utang kita. Yang kedua dari sisi pendapatan kita, kita tahu bicara masalah APBN kita juga bisa dibilang ruang fiskalnya cukup sempit, apalagi tadi bahwa pemerintah baru saat ini punya beberapa agenda-agenda besar yang banyak menyedot anggaran. Sementara kalau kita lihat dari sisi kemanfaatannya secara ekonomi, baik itu secara multiplier efeknya juga kondisi ekspektasinya tidak sama seperti ketika program tersebut waktu awal diluncurkan. Saat ini sudah mulai pasar juga sudah mulai mengkhawatirkan tadi bahwa kebijakan-kebijakan besar, saya ambil contoh misalnya seperti MBG, Koperasi Merah Putih dan sebagainya, memang ini secara tujuannya memang menggerakkan ekonomi di dalam. Tapi sekali lagi kalau bicara masalah
concern pengelolaannya yang ditakutkan akan mengurangi multiplier effect ekonomi yang tadi yang diharapkan, artinya bahwa nilai ekonomi yang dihasilkan dari program-program besar tersebut di mana pembiayaannya berasal dari utang tidak akan efektif mendorong perekonomian secara jangka panjang. Jadi ini juga yang menjadi kekhawatiran, apalagi tadi bahwa ini sifatnya short term atau bisa dibilang sudah mengarah kepada konsumtif, sementara pembiayaannya sifatnya long term. Jadi ini juga yang mungkin menjadi perhatian secara keseluruhan bagaimana pasar menilai pengelolaan dana yang berasal dari utang yang digunakan oleh pemerintah terhadap program-program pemerintah sendiri. Jadi ini juga menjadi concern. Makanya kalau kita lihat juga lembaga rating juga juga ikut memberikan ekspektasi yang sifatnya mempertanyakan terhadap posisi Danantara yang menjadi sebuah lembaga baru yang di luar APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi terkait sama bicara masalah pengelolaan dana atau penggunaan anggarannya dan manfaat dari anggaran tersebut. Iya Pak Alfred, terakhir seperti apa Anda melakukan prediksi terhadap bursa dan market Indonesia, terutama kalau kita melihat kompleksitasnya eksternal isu sentimen dalam negeri dan juga rating dari sejumlah lembaga pemeringkat ini memberikan dampak negatif tentunya kepada kondisi pasar dalam negeri dan juga IHSG sendiri. Bagaimana Anda melihat ke depannya Pak? Ya, kalau kita lihat tadi bahwa dalam konteks kondisi saat ini tentu tadi akan ada revisi pertumbuhan ekonomi secara global karena kita melihat ada gangguan seperti contoh tadi inflasi yang memang menjadi musuh besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya apa? Outlook pertumbuhan ekonomi juga kemungkinan akan menyesuaikan dan sementara kalau kita lihat pemerintah belum bergerak terhadap keyakinan dia terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan. Sementara kita tahu bahwa beberapa emiten juga sudah mulai berespon, bahkan beberapa emiten besar juga sudah melihat dampak terhadap, ambil contoh tadi dampak perang terhadap penutupan Selat Hormuz tadi ya. Beberapa emiten juga sudah menyampaikan ada sedikit gangguan. Artinya hal ini akan juga mengganggu pertumbuhan pendapatan dari emiten-emiten atau pelaku-pelaku ekonomi kita dan hal seperti ini yang kalau kita lihat mungkin akan menjadi ancaman besar karena sekali lagi bahwa yang terganggu saat ini adalah bicara masalah potensi fundamental atau prospek fundamental. Makanya saya katakan bahwa melihat pergerakan harga saham saat ini kalau kita melihat bahwa ke depan artinya bahwa uncertainty jadi semakin tinggi bahwa ambil contoh konflik-konflik perang kemungkinan akan semakin banyak lagi dan nggak bisa kita prediksi bahwa ini akan bisa berakhir. Bahkan beberapa konflik-konflik dari beberapa negara sebelum-sebelumnya juga bisa dibilang belum terselesaikan. Konflik tarif juga bisa dibilang permasalahan tarif juga belum terselesaikan. Jadi dalam konteks seperti ini sepertinya juga cukup berat untuk IHSG. Mungkin secara nilai transaksi volatilitas kita akan semakin tinggi sehingga nilai transaksi kita juga masih akan cukup tinggi. Tapi dari sisi arah pergerakan kemungkinan tadi bahwa berat untuk kita bisa mengalami recovery kembali kepada level 9.100 kalau mengingat konteks bahwa beberapa sentimen-sentimen yang tadi besar yang kita sebutkan di awal tadi penyelesaiannya dalam jangka pendek sebenarnya sulit untuk terrealisasi. Jadi kita melihat bahwa pergerakan IHSG mungkin akan cukup volatile tapi range pergerakannya mungkin tidak akan cukup besar. Jadi ini yang mungkin perlu dicermati juga oleh investor. Tapi sekali lagi kita melihat bahwa dari sisi holding period ini yang mungkin menjadi catatan mungkin bagi para trader ini cukup nyaman dalam melihat volatilitas seperti ini. Tapi sekali lagi untuk dari sisi investor sebenarnya tinggal bisa tetap kembali artinya bukan menjauhi saham sebagai sebuah instrumen jangka panjang, tapi mungkin bisa memanfaatkan momen. Tapi sekali lagi bahwa holding periodnya harus diperpanjang karena dalam melihat dalam jangka pendek dalam 3-6 bulan kemudian volatilitas kita mungkin masih akan cukup tinggi. Jadi beberapa perusahaan-perusahaan emiten-emiten yang kita lihat masih cukup solid juga masih cukup banyak sehingga ini bisa menjadi pilihan tetap bagi investor bukan para trader. Pak Alfred, terima kasih sekali untuk perbincangannya. Salam sehat selalu Pak. Semoga market juga tidak terlalu reaktif dan pemerintah maupun BI bisa Bursa Efek Indonesia bisa memberikan sikap terutama kembali lagi kebijakan fiskal dan moneter harus juga dikomunikasikan dengan bagaimana pemerintah memberikan kepastian hukum dan juga respon masyarakat yang juga tidak terlalu reaktif dalam kondisi seperti saat ini. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini Pak Alfred. Salam sehat selalu. Oke, terima kasih.